ini pemerintah untuk berkontrak dengan perusahaan gas. Setelah berkontrak mengawasi perusahaan gas. Semua pengeluaran perusahaan migas harus persetujuan SK Migas. Itu yang disebut dengan pertama ada WPNB, Work Plan and Budget. Jadi semua anggaran itu harus disetujui oleh SK Migas. Yang kedua saat nanti pengeluaran ada namanya AFE, Authority for Expenditure. Jadi SK perusahaan MCL itu membayar ke migas itu harus membayar apapun harus persetujuan SK Migas. Nah itu negara itu berkontrak dengan perusahaan migas. Kalau contoh Bojonegoro itu blok Cepu yang mengelola itu adalah Pertamina itu punya anak namanya PEP, Pertamina, EP-nya itu eksplorasi dan produksi. Berarti PEP itu anaknya Pertamina. PEP punya anak lagi namanya PEP Cepu. Nah, itu kawin dengan anaknya Exxon Mobil. Exxon Mobil itu perusahaan Amerika. Punya anak namanya MCL. Nah, MCL bekerja sama dengan Pertamina PEP. Punya 45-45, 10% punya PI. Jadi sebenarnya yang disebut dengan KKKS itu adalah Pertamina, Exxon, dan PI yang dikelola oleh BUMD. Itulah yang disebut dengan KKKS. Tetapi operatornya adalah Exxon. Kalau ingat tahun 2015-16 kan rebutan operator kan, berkali-kali waktu di Jakarta hotel ini orang Bojonegoro mewah waktu itu dan lain sebagainya. Nah itulah rebutan untuk jadi operator. Nah ini yang disebut dengan bedanya SKK Migas dengan KKKS. Di dalam KKKS ada Pertamina dan ada Exxon. Kebetulan di sini ada 3 kan, Exxon, Pertamina dan PI. Tapi kan ada beberapa satu perusahaan saja, misalnya Petrochina saja. Misalnya dia tidak berkontrak dengan siapapun, misalkan. Terus ada perusahaan migas banyak lagi itu Sumenep itu ada beberapa 9 atau belasan perusahaan migas dan lain sebagainya. Ini posisinya teman-teman terkait dengan industri migas. Terus berikutnya adalah nanti sekarang soal DPH. Kalau nanti mau ada pelatihan saya juga senang sekali. Pertama begini bagi hasilnya. Bagi hasil migas itu pertama adalah antara negara dengan kontraktor tadi yang disebut dengan KKKS 85-15. Tapi setelah dikurangi cost recovery. Cost recovery itu adalah biaya operasi. Jadi migas kita keluar itu dikurangi dulu cost recovery. Setelah dikurangi cost recovery dibagi antara perusahaan dengan negara. Perusahaan dapat 15, negara dapat 85. Tetapi setelah dikurangi cost recovery, masalahnya ini cost recovery ini emang tidak ada masalah. Memang tidak ada kebocoran. Iya. Gitu. Walaupun di audit dan lain sebagainya loh ya. Nah ini yang sebenarnya juga menjadi problem besar kita. Nah setelah masuk ke negara, bagian negara itu dibagi antara pemerintah pusat dan daerah. Daerah pun dibagi 2. Daerah pun dibagi 3. Daerah itu provinsi, daerah penghasil dan sekitar penghasil. Kalau ini sudah masuk ke revisi Permenku Peraturan Menteri Keuangan, itu beberapa dasar hukumnya. Secara detail kami nanti kalau suatu ketika diminta kami akan berikan pelatihan secara sistematis. Kalau ini kan terkait dengan pemerintahan. Saya kira kalau nggak pas kalau masyarakat nanti pusing. Tapi kalau masyarakat terkait dengan BPM, CSR, terus hukum itu baik atau tidak, nyolong itu betul atau tidak, kami senang. Nanti kami akan berikan dengan bahasa-bahasa yang lebih sederhana itu tentang DPR. Terus kenapa tidak diakuisisi saja tadi yang saya katakan? Menarik. Akuisisi atau tidak akuisisi itu adalah bisnis to bisnis. Dan sekarang memang harus menggunakan insting bisnis. Problemnya yang digunakan itu adalah uang negara. Nah sekarang itu yang namanya bisnis kadang-kadang ada untung, kadang-kadang ada rugi.
Tetapi kalau di migas sepanjang perhitungannya betul, mestinya nggak betul. Ya, betul. Sekarang ini banyak orang yang takut, yang salah bisa jadi benar, yang benar bisa jadi salah. Karena para dulu sekarang lagi rajin-rajin, kejaksaan rajin, KPK rajin, polisi juga rajin, ya kan? Jangankan yang migas, yang misalkan banyak yang dari desa dan aparat di kabupaten misalnya juga bisa ditinggalkan. Tetapi saya setuju juga bahwa memang eksistensi daerah itu paling tidak harus ada 3. Satu, eksistensi dalam pemerintahan, bahwa daerah harus punya kewenangan. 2, daerah itu juga harus ikut mengelola. Mengelola itu berarti memiliki saham dan ikut mengeksekusi. Yang ketiga, masyarakatnya tadi itu langsung mendapatkan hasil. Nah, ketiga-tiganya ini harus ditingkatkan. Ya, nanti kawan-kawan ayo kita taksa sejauh mana Bojonegoro ini mampu mengelola itu. Contoh misalkan, Bojonegoro sempat terkenal karena mengeluarkan perda konten lokal saat itu misalnya. Ya. Kok bisa? Itu yang disebut oleh banyak orang offset, tetapi ternyata bisa juga. Nah ini sebenarnya menarik dari aspek pemerintahan. Dan saya kira menarik pemikiran itu, tapi nanti perlu diskusi panjang Pak Zahid, bahwa intinya daerah harus dapat hasil yang besar, baik dari APBD, dari hasil bisnis, maupun dari hasil yang memang diberikan. Terus tentang CSR teman-teman semuanya, kenapa? Dasar hukumnya nanti kapan-kapan kita latih Pak Agus Salim atau Pak Mugito kalau diperlukan pelatihan PPN CSR, monggo. Kapan dia jenengan, nah teman-teman langsung minta teleponnya jenengan. CSR itu kalau kami ketemu dengan teman-teman perusahaan, saya katakan gini, kok CSR Anda seperti pemadam kebakaran? Ya iya, dia nggak nolak. Ya iya memang. Daripada tidak terjadi letupan, ya siram dulu. Padahal konsep CSR yang benar tidak begitu. Tapi mereka mengakui bahwa CSR itu masih pemadam kebakaran. Satu, yang kedua, mereka pusing dengan daerah juga. Karena memang harus masuk ke daerah. Itu yang juga menjadi peluang teman-teman di industri. Nah, oleh karena itu, bagi kita masyarakat mau masuk daerah atau tidak masuk atau apapun namanya, yang itu dapat, Pak. Dan dapatnya itu adalah memberdayakan, bukan dapat yang sifatnya charity. Charity itu maksudnya bantuan yang hanya untuk belas kasihan atau bahkan untuk memadam kebakarannya, itu yang saya kira. Nah, oleh karena itu, agar kita bisa punya perspektif dengan senang hati, kalau nanti suatu ketika bisa diskusi panjang akan pelatihan tentang CSR, PPN atau berbagai macam halnya. Dari Pak Agus Salim, Pak, terima kasih. Ada buku menarik. Kalau teman-teman TSN pasti benar namanya bukunya yang menulis Mas Bambang Rudito, Audit Sosial. Oke, kalau suatu ketika mau pelatihan tentang audit sosial juga menarik. Tidak seperti Mas Anas, audit kan tidak hanya duit. Audit itu tidak hanya aturan, audit itu juga audit sosial. Sejauh mana sebuah industri itu berpengaruh terhadap aspek sosial, sejauh mana PPN CSR bermasuk ke SDM. Pak, tadi saya tidak hanya mencontohkan Kaltim dan Rio. Sekarang sudah ada contoh menganga, tapi tidak migas, tapi tambang nikel, Sulawesi Tenggara, hancur. Sulawesi Tenggara itu hancur. Karena industri tambang minerba itu lebih kasar daripada migas. Migas itu tertib lah, gitu. Tambang minerba itu kasar benar, dan itu hancur. Masyarakatnya sudah nggak dapat apa-apa, tetapi malah hancur. Tapi apakah Bojonegoro akan politik? Kan tentunya tidak. Oke. Pak Mugito siapa tersebut, monggo. Tadi teman-teman mau izin dikasih nomor teleponnya Pak. Pak Zazil tentang kasus, mohon izin nanti kalau kasus tidak bisa dijawab begini, harus detail. Dan kami senang kalau nanti bisa bantu teman-teman, nanti ketemu langsung dengan Pak Zazil. Kalau perlu nanti Selasa atau Rabu bisa langsung ketemu, baik ke Pak Mugito maupun ke Pak Agus maupun ke teman-teman yang lain. Kita nanti langsung di tapi nggak bisa janjikan apa-apa menyelesaikan, enggak. Tapi paling enggak kami paham dan bisa memfasilitasi sepanjang kami nanti bisa ketemu
stakeholder di Jakarta memungkinkan, ya kami akan memungkinkan. Tapi paling tidak silaturahmi, koordinasi dan tukar informasi ini bisa menjadi manfaat bagi kita. Oke. Terus yang berikutnya Mas Anas, SKK Migas tadi sudah, CSR juga sudah. Bidding tender betul Mas Anas. Memang untuk nilai tertentu diwajibkan tender, diwajibkan bidding, dan memang ada beberapa mekanisme, ada yang penunjukan langsung, ada pintu KMS yang tertutup, hanya mensyaratkan 3 atau beberapa saja, yang terakhir bukan. Omongannya yang tadi saya dengar persis yang saya dengar begini. Ya kan sudah diberi kesempatan, saat sendiri mereka nggak bisa. Kira-kira begitu. Nah, oleh karena itu kita nanti akan menuntut yang namanya afirmasi. Afirmasi itu adalah keberpihakan secara khusus yang didelegasikan kepada masyarakat lokal. Ya, kalaupun harus dibidding ya antar masyarakat lokal dong. Jangan lokal di reguler apalagi dengan nasional misalnya begitu. Kan ya tidak apple to apple, tidak fair. Nah, ini yang mungkin juga perlu penting terkait dengan ini. Dan kalau perlu dilaksanakan pelatihan pun juga saya suka. Kalau ini nanti kita akan libatkan SKK Migas. Jadi ada PTK 007, ada beberapa ketentuan di SKK Migas. Ya kita akan bicara juga tentang aturan, tapi bicara juga tentang keberpihakan. Mungkin SKK Migas Jawa Timur misalkan kita datangkan untuk memberikan pencerahan terkait dengan dan sebagainya yang ini nanti akan menjadikan aspirasi. Mas Kusnu, pertama terkait dengan dampak, betul tadi yang disampaikan diperlukan memang secara kasat mata kalau tidak dapat dilihat memang perlu audit sosial itu. Dan yang berikutnya adalah perlu adanya advokasi. Advokasi ini ada 2. Pertama, advokasi kebijakan. Jadi kita harus mengadvokasi kebijakan. Mengadvokasi itu berarti mempengaruhi kebijakan sebatas kita mampu. Kalau di daerah ya di daerah saja. Bagaimana kebijakan-kebijakan di daerah itu betul-betul pro terhadap masyarakat. Bila mana memungkinkan ya secara nasional. Yang kedua adalah advokasi kasus. Advokasi kasus itu adalah terhadap orang, individu, kelompok atau masyarakat yang memang terdampak langsung terkait dengan kasus. Kasus itu adalah sengketa. Kasus itu adalah sesuatu yang terkait dengan sebuah ketidakcocokan antara para pihak, baik swasta dengan swasta maupun swasta dengan pemerintah. Nah, kalau terkait dengan ini, kami pun juga dengan senang hati sepanjang kami mampu dan dengan kita dapat kami kalau nanti suatu ketika ada kasus-kasus yang bisa kita dukung untuk bisa kita lakukan advokasi. Yang bisa kami janjikan, kami nggak bisa mendampingi full karena kami posisi di Jakarta. Tetapi kami bisa mendampingi untuk menjadi pendamping lagi. Jadi maksudnya kami nanti akan latih atau kami akan berikan trik bagaimana untuk mengawal sebuah kasus. Kalau ada teman-teman pemuda, orang hukum maupun non hukum yang bersedia dengan itu, kami sangat senang. Ada 5 orang atau 10 orang kami latih dan ayo sama-sama kita melakukan advokasi, baik itu publik maupun advokasi kasus, agar tadi itu dikatakan memahami industri ini, memahami hukumnya itu dan latih. Itu yang besok juga akan kami lakukan di Unigoro. Di Unigoro itu kita syaratkan yang ikut semester 5 ke atas, 5, 7 dan sebagainya. Karena beberapa nanti akan kami rekrut, tanda kutip, untuk menjadi semacam paralegal atau menjadi beberapa orang yang kami bina, tentunya yang memenuhi syarat 5-10 orang, pesertanya banyak, puluhan, tapi beberapa aja yang nanti akan kami pilih untuk kami berikan pendidikan khusus yang itu nanti kalau syukur-syukur bisa ikut mendampingi Bapak Ibu semua di sini. Ini teman-teman yang nanti bisa kami sampaikan Mas Kusnu, dan oleh karena itu kami sangat senang kalau nanti bisa bekerjasama dengan rekan-rekan semua. Terima kasih masukan Mbak siapa tadi? Gaji? Mbak Ani. Mbak Ani. Jauh dengan gaji ini bagian dari hal yang mungkin bisa kami angkat nanti suatu ketika. Kalau di daerah lain, ya maklum.